Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial REST API. Sebelumnya kita sudah membuat sebuah diagram UML. Kali ini kita akan membuat dokumen spesifikasi. Mulainya silakan teman-teman buka lagi terminalnya. Kita akan duplikat dari project sebelumnya. Kita akan masuk ke direktori latihan kita. Kemudian kita akan masuk ke API. Kita akan duplikat project 01, kita akan copy in R 01, dan kita akan merename-nya menjadi 02 doc. Oke, kita akan enter. Oke, kita masuk ke direktori 02, dan kita akan membukanya dengan menggunakan Visual Studio Code. Oke, di sini sudah terbuka ya. Kita sudah memiliki diagram dari hasil project sebelumnya. Kita tambahkan satu buah folder untuk docs ini. Kemudian kita buat sebuah file markdown user.md. Kita akan membuat spesifikasi untuk user ya. Pertama, kita definisikan user API specification ini, dan kita akan buat reviewnya. Kita akan tekan Ctrl, Shift, dan V. Oke, kemudian saya akan drag ini ke kanan supaya jadi titik 2 gini ya. Kemudian yang kiri kita kecilkan. Oke, sekarang kita akan buat sebuah register spesifikasi. Kita akan membutuhkan sebuah endpoint. Untuk endpoint register kita akan menggunakan metodenya post. Nah, nanti URL-nya kita gunakan API dan users. Nah, kita akan kirimkan pada body sebuah JSON file. Nah, JSON filenya kita buat 3 field seperti desain yang sebelumnya sudah kita buat ya. Dan name dan email dan password ini yang kita kirimkan untuk registrasi. Kemudian kita juga akan menerima respon sukses kalau misalkan registrasinya berhasil. Kita akan dikirimkan sebuah file JSON. Ini ada 3 item, ada error, ada message, ada data. Kalau misalkan sukses berarti errornya 0, kemudian message-nya sesuai dengan pesannya. Aktivasi akun telah dikirim ke email Anda, misalkan seperti ini. Dan di sini akan ada ID, kemudian name dan email. Nah, kemudian kita juga akan menerima respon error. Nah, respon error juga sama ya, kita masih menggunakan 3 field. Ini ada error, message, dan data. Isinya ini berbeda, misalkan emailnya harus diisi dan sebagainya. Nah, kemudian kita juga akan membuat sebuah aktivasi account dari email yang dikirimkan ke user ya, register. Jadi dia akan menerima sebuah API user dan ada UUID-nya, metodenya get. Ini link dikirimkan ke email untuk diklik aktivasinya. Nah, nanti akan menerima respon sukses. Nah, ini respon suksesnya kita akan terima berupa pesan JSON seperti ini. Errornya 0 nih kalau berhasil, akun Anda telah aktif misalkan. Kemudian ini ada datanya. Ini. Kemudian kalau misalkan tidak berhasil, misalkan tokennya registrasinya expired karena sudah kelamaan, kita akan buat nanti 1 jam. Kalau udah lewat 1 jam maka dia harus registrasi ulang ya, karena sudah expired misalkan seperti itu. Ini pesannya akan diterima. Nah, ketika aktivasi sudah selesai, kita akan membuat sebuah user login. Nah, nanti seperti ini. Kita menggunakan metodenya post. Nanti menggunakan API user login. Nah, login ini kita membutuhkan data body. Nanti body yang digunakan hanya email dan password saja. Kita tambahkan ke sini. Kita butuh email dan password. Dan kalau misalkan email dan passwordnya itu berhasil sesuai,
Nah, kita akan kirimkan juga sebuah respon sukses. Jadi login berhasil, kemudian di sini ada NIM dan emailnya dan akan mendapatkan akses token dan refresh token. Ini akan dikirimkan. Kalau misalkan gagal, maka kita akan kirimkan pesan juga. Ini kalau misalkan gagal, kita kirimkan JSON, misalkan email atau password salah, login gagal, kemudian datanya kosong, akses token, refresh tokennya juga tidak ada. Oke, kemudian kita juga akan membuat sebuah refresh token ya. Nah, refresh token ini kita akan buatkan berdasarkan refresh token yang dikirimkan ketika user login. Nanti kita membutuhkan namanya authorization barrier token. Ini kita gunakan untuk autentikasinya. Jadi kita tidak perlu memberikan body karena kita sudah mengambil dari header ya. Nah, setelah bodinya ini kosongkan, kita akan langsung menerima respon. Nah, respon ini kita akan terima berupa JSON seperti kita proses login tadi. Kita akan menerima refresh token berhasil, kemudian data usernya, dan ini akses token dan refresh token yang baru. Dan kalau misalkan gagal, kita akan menerima misalkan token tidak valid ya. Ini kita akan kirimkan token tidak valid. Nah, seperti ini. Ini untuk refresh token. Dan kita juga bisa mengambil user. Nah, kita akan gunakan mengambil user. Kita gunakan API users. Kemudian di sini ada ID-nya ya. Kita gunakan method get. Nah, ini juga kita akan membutuhkan authorization. Ini membutuhkan token ya. Kalau misalkan berhasil, kita akan kirimkan data JSON-nya. Jadi kita akan kasih di ID, name, email, password. Ini password ini kan kita gunakan nanti untuk validasi ya. Ini sebenarnya ini tidak dikirimkan ke user nanti untuk password, tapi kita nanti simpan di pembanding aja. Ini bisa kita hapus ya, karena password ini tidak perlu kita kasih ke atas juga sama. Ini tidak perlu kita kirimkan. Jadi kita hanya sampai email saja. Kalau ini dari user. Oke, kemudian kita juga akan menerima respon error ya. Selain sukses, kita akan menerima respon error. Kalau misalkan terjadi error, kita akan terima JSON user tidak ditemukan, misalkan get user gagal. Kemudian kita akan membuat proses untuk update ya. Nah, proses update ini kita juga membutuhkan namanya token. Lalu selain login, kita harus menggunakan token. Kita tambahkan header, authorization-nya barrier token. Nah, kemudian kita akan kirimkan sebuah data dari body untuk update-nya ya. Ini sama dengan ketika kita registrasi tadi. Kita bisa name, email, password, dan nanti identifikasinya dari ID ini. Kita menggunakan put dan kita akan mengambil ID dari URL ini. Oke, kalau misalkan berhasil, kita akan kirimkan respon berupa JSON. Jadi seperti ini. Errornya 0 dan ada pesannya dan datanya seperti ini. Kalau misalkan error, kita akan berikan juga respon errornya. Respon errornya kita berikan error message dan data juga ya. Kemudian kita juga akan melakukan proses delete. Proses delete kita tidak perlu body ya. Kita akan mengambil dari ini ya, dari HTTP-nya. Kita gunakan metodenya delete. Ini kita gunakan metodenya put ya. Nah, delete. Kemudian kita juga membutuhkan barrier token. Bodinya kita kosong, tidak perlu isi ya. Kemudian kita akan menerima respon. Kalau misalkan delete-nya ini berhasil, kita akan diberikan informasi data yang dihapus. Kemudian kalau misalkan error, kita akan menerima pesan errornya bahwa proses delete-nya
gagal seperti ini. User tidak ditemukan misalkan. Oke, ini ya untuk user spesifikasi API yang akan kita buat. Jadi kita sudah membuat register API user, nanti akan kita buat. Dan setelah register, dia akan aktivasi dari email. Dan dia akan login dan mendapatkan token. Dan dia juga bisa melakukan refresh token. Bisa juga mengambil API, mengambil user dengan ID. Dan kita bisa update user dan bisa delete juga. Oke, kita akan buat lagi di sini untuk kontak MD. Nanti di dalam kontak juga sama ya, kita akan mendefinisikan spesifikasinya. Sama kita akan definisikan di sini. Sidebarnya kita tutup dulu biar agak lega. Kita buat kontak API specification. Ini ya. Pertama kita akan create sebuah ketika data ya, create data di sini. Di create ini kita akan menggunakan metodenya post. Di URL-nya API kontak, dan ini membutuhkan token. Kita gunakan header token. Nah, data yang kita kirimkan di body adalah data yang akan kita insert ya. Nah, kita bisa menambahkan address di sini. Data yang akan kita kirimkan ada first name, last name. Nah, untuk full name sebenarnya tidak perlu, kita akan ambil dari model nanti ya. Kita hanya kirimkan email, phone, address. Nah, addressnya ini bisa lebih dari satu. Kalau misalkan hanya satu seperti ini. Dan nanti ada user ID. Nah, nanti kita akan mendapatkan respon. Responnya sesuai dengan data yang kita kirimkan. Tapi sudah ditambahkan dengan ID yang tersimpan ya. Nah, nanti kita akan menerima respon seperti ini. Nah, responnya ini kontak berhasil dibuat. Nanti di sini ada ID-nya berapa. Kemudian di sini ada first name, last name. Nah, kita mendapatkan full name-nya. Ada email, phone, kemudian address-nya kita dapatkan di sini. Nah, kalau misalkan terjadi error, kita juga akan kirimkan datanya. Nah, kalau misalkan terjadi error, kita kirimkan errornya. Ini misalkan nama harus diisi dan message-nya kontak gagal dibuat. Nah, ini untuk membuat kontak. Kemudian kita juga akan membuat sebuah pencarian kontak. Pencarian kontak ini kita membutuhkan sebuah JSON untuk filternya. Nah, nanti kita akan gunakan metodenya get. Digunakan API kontak. Ini juga sama membutuhkan token. Nah, nanti JSON ini kita gunakan sebagai filter. Aktualnya kita bukan hanya satu, nanti sesuai dengan field yang mau kita filter. Fieldnya itu sudah terdefinisi di komponennya ya. Nah, nanti kita akan menerima respon dari server. Responnya berupa JSON ya. Ini kalau misalkan berhasil dan addressnya misalkan lebih dari satu, contohnya seperti ini. Ini get kontaknya berhasil, nanti dapat ID, first name, last name, full name, email, phone, user ID-nya, dan kemudian ada address-nya. Ini kalau misalkan search-nya berhasil. Dan kalau misalkan search-nya gagal, kita akan menerima pesan error-nya, pesan gagalnya ya. Nah, seperti ini, ada error, ada message, datanya nol karena datanya tidak ditemukan. Kemudian kita juga bisa menambahkan untuk get kontak berdasarkan ID ya. Kita mengambil kontak berdasarkan ID. Nah, kita bisa tambahkan di sini menggunakan metodenya get. Nah, kita membutuhkan token juga. Nah, bodinya tidak perlu kita isi karena kita akan mengambil dari URL ini. Nah, jika berhasil, maka kita akan mendapatkan respon. Responnya hampir sama dengan search tadi ya. Karena datanya sama, tapi ini hanya satu. Kalau search bisa jadi lebih dari satu. Ini contohnya datanya satu. Kalau misalkan lebih dari satu, kalau search bisa didefinisikan dengan array. Oke, kemudian
Kita juga bisa menerima error kalau misalkan tidak ditemukan. Kita akan definisikan juga. Ini error kalau misalkan datanya tidak ditemukan. Dan kita akan tambahkan untuk proses update. Pas update juga nanti membutuhkan body ya yang dikirimkan. Nah, ini kita request bodinya butuh. Nah, nanti berdasarkan data itulah kita melakukan update. Saya bisa tambahkan sesuai dengan data di awal tadi ya. Ada first name, last name, email, dan phone, nomor teleponnya. Kalau misalkan update-nya berhasil, kita akan mendapatkan respon data yang berubah. Kita kirimkan seperti ini. Di sini ada user ID-nya. Kemudian kalau misalkan gagal, kita berikan juga respon gagalnya. Kita tambahkan ke sini. Ini respon gagal. Kemudian kita juga akan menambahkan proses delete. Nah, proses delete kita tidak perlu mengirimkan data body. Kita menggunakan metodenya delete, kemudian di sini kita menggunakan ID yang dari URL ya. Kita harus melampirkan token untuk mengidentifikasinya ya. Nanti ketika respon sukses, kita akan menerima data yang dihapus seperti ini. Kemudian kalau misalkan gagal, kita akan menerima pesan errornya juga, pesan gagalnya ya. Jadi seperti ini. Oke, ini kita memiliki beberapa proses untuk kontak. Pertama kita akan gunakan create kontak, kemudian search kontak, kemudian get kontak berdasarkan ID, dan update kontak, dan delete kontak. Oke, ini untuk kontak. Kemudian kita buat lagi spesifikasi untuk address. Untuk address kita juga definisikan ya. Ini karena kebutuhannya terkadang kita perlu mengupdate data yang spesifik address tertentu. Kita definisikan judulnya address API spesifikasi. Pertama, kita bisa menambahkan untuk address. Kita definisikan create-nya dulu. Nah, seperti ini. Nanti create kita akan kirimkan JSON datanya. JSON data mirip dengan address yang tadi kita buat di kontak ya. Tapi ini hanya addressnya saja. Oke, kalau misalkan berhasil, kita akan diberikan data yang sukses disimpan dengan ID-nya. Ini kita menerima ID. Kan belum ada ID-nya. Oke, kemudian kalau misalkan gagal, kita akan menerima pesan errornya. Kita akan tambahkan ke sini. Nah, ini kalau gagal, kita kecilkan ya. Kita akan menerima pesan error. Misalkan alamat harus diisi, negara harus diisi, address gagal dibuat. Kemudian kita juga akan menambahkan metode. Kita akan menambahkan untuk mengambil semua address. Ini kita bisa gunakan, tidak perlu menambahkan body ya, kita langsung gunakan URL. Nanti dia akan kirimkan responnya berupa array. Kalau misalkan lebih dari satu ya. Ini JSON-nya array. Dan kalau misalkan gagalnya, respon errornya, kita akan menerima pesan kesalahannya. Dan kita juga akan membuat get address by ID. Tambahkan address berdasarkan ID. Nah, address berdasarkan ID kalau berhasil kita akan mendapatkan respon JSON. Respon JSON-nya nanti seperti ini. Kita mendapatkan ID-nya sesuai dengan ID yang kita lampirkan di sini. Dan ini harus ada token. Kalau misalkan error, kita juga akan menerima pesan errornya. Ya. Errornya misalkan address tidak ditemukan. Kita gunakan metodenya get. Kemudian kita akan membuat proses update.
Nah, proses update ini membutuhkan data body ya. Kita buat menggunakan metodenya put, nanti ID-nya dilampirkan di sini dan ini harus ada token juga dan kita lampirkan JSON datanya di body ya. Lampirkan JSON datanya. Kalau misalkan berhasil, kita akan menerima respon dan data. Ini kita akan terima address-nya. Kalau misalkan terjadi error dan gagal, kita akan menerima pesan juga. Ini pesan respon errornya. Ini address tidak ditemukan. Kemudian kita juga bisa menghapus address. Hapus kita gunakan metodenya delete dan kita lampirkan ID dan tokennya ya. Nanti kita akan menerima respon berupa JSON data yang berhasil dihapus. Kemudian kalau misalkan gagal, kita juga akan menerima pesan gagalnya ya. Bisa kita tambahkan gagal seperti ini. Oke, jadi ini untuk spesifikasi address-nya. Kita menambahkan address, kita bisa mengambil semua address, mengambil address berdasarkan ID tertentu, mengupdate address, dan menghapus address. Nah, nanti teman-teman untuk spesifikasi ini teman-teman bisa ambil untuk file latihannya di kolom deskripsi di bawah ya. Di video selanjutnya kita akan menuangkan spesifikasi ini ke dalam pemrograman yang menggunakan Express.js ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.